Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi Indrianasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Hamzahwati. Pada kali ini saya akan menampilkan aksi saya yang keempat, yaitu konseling individu dengan teknik REBT. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, syukur ya hari ini kita bertemu dalam kegiatan konseling individu sesuai dengan janji dan WA semalam ya. Iya. Kalau Ananda di sini mau berkonsultasi dan menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Oke, sebelumnya terima kasih karena Ananda mau menghubungi Ibu dan mau datang ke ruangan Ibu untuk melakukan kegiatan konseling individu. Nah, tapi sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Tadi pelajaran siapa, Nak? Pelajaran Bu Destri. Pelajaran Bu Destri. Nah, tadi belajar apa, sayang? Belajar tentang tumbuhan, jaringan. Jaringan. Belajarnya seru nggak? Seru. Oke, alhamdulillah. Jadi tetap semangat belajar ya? Iya. Ya? Oke. Nah, pada hari ini kita melaksanakan konseling individu selama 40 menit ya, tapi dengan bisa 3 atau 4 kali pertemuan, tergantung nanti Ananda sudah puas atau belum, sudah merasa lega. Ada kegiatan hari ini kita kan melaksanakan konseling individu. Sebenarnya udah tahu belum konseling individu itu apa? Belum. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Oke, konseling individu itu artinya adalah proses bantuan di mana Ibu sebagai konselor atau guru BK memberikan bantuan kepada Ananda untuk menyelesaikan masalah berdasarkan kemampuan Ananda. Jadi nanti di sini Ananda juga berperan aktif untuk memecahkan masalah yang sedang kegiatan ini ya. Kita ada 5 asas nih ya. Ada asas keterbukaan, yaitu asas di mana Ananda itu terbuka untuk mengungkapkan masalah yang sedang dialami. Kemudian kesukarelaan, Ananda datang ke ruangan Ibu, berkonsultasi dengan Ibu itu dengan secara sukarela, tanpa paksaan dari orang tua maupun dari guru walau kelas. Kemudian nih ada asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan ini asas mengatur bahwa apapun yang ada di sini itu sesuai aturan ya, Nak ya. Jadi kita misalkan nanti Asa merasa marah, itu nggak boleh sampai di luar kendali ya. Kita tetap patuh dengan aturan yang ada di sekolah ini dan aturan yang ada di konseling hari ini ya. Kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini asas di mana apa yang disampaikan Ananda itu akan kita rahasiakan bersama ya. Setelah keluar dari ruangan ini ya sudah, tidak boleh kita ceritakan ke orang lain. Dan yang terakhir ada asas kemandirian. Nah, jadi di sini Ibu juga minta kepada Ananda untuk kita belajar. Ananda belajar mandiri untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Gambaran kegiatan kita pada hari ini, Nak ya, di konseling individu ini nanti Ananda menyampaikan masalahnya, kira-kira masalah apa yang sedang dialami Asya. Nanti Ibu akan tanggapi dan kita selesaikan secara bersama. Pada hari ini kita ada kontrak kegiatannya ya. Oke, Nak, tadi sudah Ibu jelaskan ya, ada asasnya, ada lainnya. Siap untuk melakukan ungkapin masalahnya? Siap. Oke, nah sebelum itu Ibu kemarin tuh dengar-dengar juga nih kata wali kelas dan teman-teman kemarin katanya Asa mukul teman ya? Iya, Bu. Nah, apakah ada kaitannya dengan masalah itu? Ada. Iya, oke. Kalau boleh tahu bisa ceritakan Nak masalahnya gimana? Jadi tuh waktu saya masih di kelas, dia kayak ngeliatin saya gitu, Bu. Menurut saya dia ngeliatinnya kayak jijik gitu, jadi langsung saya pukul aja. Oke, langsung kamu pukul gitu aja ya? Iya. Oke. Nah, jadi di sini masalah yang Ananda alami ini karena yakin bahwa temen yang ngeliat itu mau ngejek Ananda gitu ya? Iya. Oke, nah jadi dilihat dari masalahnya Ananda, pada hari ini kita lakukan konseling individu dengan teknik REBT, Nak ya, yaitu teknik yang dimana kita akan menyelesaikan permasalahan Anda dengan rasional emotif behavior terapi. Jadi kan ini
masalahnya Ananda ini berkaitan dengan keyakinan Ananda yang irasional. Nah, tapi untuk lebih jauh lagi bisa ceritakan dulu nggak, Nak? Pernah punya pengalaman apa gitu? Dulu waktu SD saya pernah dibully, Bu. Terus? Nah, dibulinya itu tuh kayak mereka ngatain saya, terus mereka ngejek saya yang hitam lah, "Ih, kamu kok jelek banget, kamu kurus banget," gitu, Bu. Iya, terus kalau SD dulu itu mukul nggak, Nak? Kalau SD enggak sih, Bu. Kalau sekarang jadi mukul? Iya. Iya, kenapa nih? Kok dulu kan kalau dibully diem aja. Nah, kalau sekarang kenapa Ananda lebih milih mukul? Ya kayak biar dia nggak ngejek saya aja, Bu. Biar kira-kira temennya nggak ngejek gitu ya. Iya. Terus nih, jadi dari keyakinan irasional itu Ananda jadi berperilaku agresif ya. Nah, jadi di sini tuh ada yang namanya self control, Nak ya. Self control itu dimana kita ini harus bisa mengendalikan diri kita agar bisa berperilaku, bersikap itu sesuai dengan norma-norma yang ada. Oke, nih. Nanti Ibu akan berikan juga tentang dampak perilaku Nak, dari video sudah Ibu lihatkan tadi. Nah, apa yang ini sama Asa? Ternyata banyak ya, Bu, dampaknya kayak aku jadi nggak punya teman, nggak bisa berkembang, dari apa-apa susah mau ya? apa-apa susah. Iya, ya seperti itu lah, karena kita ini kan makhluk sosial ya. Jadi mau nggak mau pun kita juga harus berbaur dengan teman-teman sekitar kita. Karena kalau kita nggak punya teman, misalkan nih Ananda punya kesulitan, pasti mau minta tolong juga bingung kan? Iya. Iya, seperti itu. Nampak juga gitu kan. Jadi bisa kita lihat ya, kita hari ini menggunakan menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan lembar penguapan diri. Jadi masalah utamanya Ananda hari ini adalah merasa rendah diri. Kemudian muncul perilaku agresif. Nah, tadi kan Ibu udah dengar juga bahwa Ananda dulu sering dibully. Akhirnya muncul keyakinan irasional bahwa setiap orang yang lihat Ananda nih jadi mau bully Ananda ya? Iya, dan akhirnya untuk mencegah itu Ananda bersikap agresif seperti memukul, berteriak dan berkata kotor. Dan emosi yang dirasakan Ananda ketika seperti itu apa, Nak? Marah, sedih, kecewa, tidak berharga. Iya, oke. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini nih, Ibu tanya lebih dahulu, apakah ketika setiap orang yang lihat Ananda itu berarti mengejek atau menghina Ananda? Enggak sih, Bu. Itu pemahaman saya sendiri aja. Pemahaman Ananda aja. Terus pernah nanya nggak ke anak atau ada buktinya nggak kalau mereka itu ngejek Ananda? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada kan? Iya, berarti itu ketika mereka ngelihat dan Ananda berpikir seperti itu berarti keyakinannya Ananda aja kan seperti itu? Iya. Kenyataannya ada nggak? Enggak. Iya, oke. Nah, kemudian nih kan akhirnya muncul perilaku memukul, berteriak, berkata kotor ya Ananda ya. Nah, apakah dengan cara memukul, berteriak, berkata kotor, apakah teman-temanmu tidak akan membulimu? Enggak, Bu. Enggak. Terus, nah, jadi kan tetap ya nggak ada jaminan ya. Terus akhirnya nanti yang akan rugi ketika misalkan temenmu nih nggak terima ketika dipukul, yang rugi siapa? Diri sendiri. Iya, karena apa? Karena udah mukul teman. Nanti kalau orang tuanya nggak terima bisa dilaporin juga ya. Iya, oke. Nah, jadi sebaiknya nih kira-kira Ananda gimana untuk untuk menghadapi keyakinannya Ananda yang seperti itu. Misalkan tadi kan Ananda ketika ada yang lihat berpikirnya bahwa orang itu nggak suka. Nah, jadi ketika ada yang lihat, Ananda harusnya gimana? Senyum. Harusnya senyum. Iya, selain senyum, menyapa. Iya, kemudian salam. Iya, salam. Nah, dan mengajak ngobrol. Nah, kalau nanti Ananda bisa buktikan, nah Ananda nanti
perasaannya pasti lebih bahagia, ya. Ya. Nah, pasti lebih merasa tenang, lega, damai ya hatinya ya. Iya, Bu. Iya, oke. Nah, di sini setelah kita mengisi lembar penguapan diri ya Nak ya. Nah, karena tujuan kita pada hari ini adalah kita menyelesaikan keyakinan irasionalnya Ananda ya, dan kemudian mengurangi perilaku agresif yang muncul ketika keyakinan irasionalnya muncul. Iya, oke. Nah, jadi untuk memperkuat itu juga Ibu memakai teknik reinforcement. Jadi di sini ada reinforcement positif ya. Jadi di sini nanti bisa ditulis Nak ya. Nih, bahwa permasalahan kita seperti apa. Tadi ketika irasionalnya muncul, Ananda jadi berteriak, marah, berkata kotor, dan memukul. Nah, kira-kira perilaku seperti apa sih kita inginkan untuk merubah hal itu? Terbiasa untuk salam, sapa, dan senyum. Oke, bagus. Kata positif, iya bagus. Terus yang terakhir nih, kira-kira perilaku seperti apa yang ingin Ananda? Menyalurkan amarah ke hobi. Oke, kalau boleh tahu hobinya Ananda apa Nak? Membaca. Oke, bagus. Nah, bisa jadi nanti kalau dengan membaca, suatu saat Ananda bisa jadi penulis juga ya. Iya, jadi nanti ketika marah biasa menuliskan dengan tulisan. Nah, karena tulisan itu juga sebagai bentuk terapi ya Nak ya. Nah, bagus itu nanti hal bagus bisa nanti Ananda lakukan. Nah, misalkan berupa barang, makanan atau jalan-jalan. Biasanya sih makanan, Bu. Oh ya, oke. Bisa lembar komitmen bahwa Ananda siap melakukan perilaku yang diinginkan. Yuk, ditulis Nak, saya inisial A pada hari Selasa tanggal 29 menyatakan bahwa saya berkomitmen untuk berupaya menyelesaikan permasalahan perilaku agresif saya dengan melakukan rencana kegiatan berupa yang pertama terbiasa 3S, senyum, sapa, salam. Kita ada buat lewat, kemudian lembar komitmen ya, kontrak kegiatan. Nah, setelah ini Ananda, Ibu minta tolong untuk coba nih praktekin ketika Ananda jadi korbannya ya. Misalkan Ibu yang jadi pelakunya, Ibu yang langsung rekam ya. Siap ya? Siap. Lihat-lihat. Ya nggak apa-apa, aku lihat doang kok. Kamu lo ngeliatnya kayak gitu. Ya kenapa? Aku lo cuma lihat. Ya kamu lo ngeliatnya kayak gitu, kamu nggak suka sama aku? Suka-suka aja kok. Nah, oke, terusan sebel aku sama kamu. Ih, kamu kenapa mukul-mukul? Kan kita sudah bermain role playing. Nah, di sini tadi Ibu berperan sebagai Ananda dan Ananda sebagai korban atau teman dari Ananda sendiri. Kira-kira apa yang dirasain sama Ananda? Ternyata nggak enak ya Bu punya teman kayak gitu tuh. Kayak masa cuma ngeliatin doang langsung dipukul. Iya, jadi udah temennya masa udah negatif thinking ya. Iya, padahal kita kalau ngeliat kan belum tentu karena negatif. Kita nggak suka atau karena kita sebel kan. Iya. Nah, berarti seperti itu tadi, berarti masalahnya itu ada di keyakinannya Ananda. Terus apa yang dirasain tuh ketika seperti itu juga tuh? Kalau kayak gitu ya Bu, sebel ya? Sebel gitu kan. Terus males temenan. Akhirnya ya seperti Ananda alami kemarin, akhirnya dijauhi sama teman. Coba kalau ketika kayak gitu, kemarin Ananda itu cuman bilangnya, ya apa sih gitu kan, sambil ketawa, sambil ini, pasti responnya akan lain ya. Iya, ini karena Ananda kemarin responnya seperti itu kan akhirnya muncul pertikaian. Akhirnya teman-teman Ananda jadi ngejauhin Ananda. Iya. Terus yang rugi akhirnya siapa Diri sendiri. Nah, Ibu minta nih coba kamu ketika misalkan bertemu dengan orang lain ketelewat, bisa nggak tunjukin praktek 3S tadi? Coba. Ya, berdiri. Oke. Ya, capin, senyum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana nih? Ya, ini mau masuk ke ruangan. Permisi ya. Iya. Ya, oke. Sebentar dulu. Nah, gimana nih seperti itu? Seneng Bu, ternyata kayak tenang gitu di hati. Jadi nggak karena tidak berpikir aneh-aneh, Iya, emosinya juga nggak terganggu ya? enggak, Nggak merasa marah? enggak. Kemudian nggak muncul juga kan Iya, mau mukul temennya? iya, Iya, seperti itu ya. Karena tadi Ibu melihat juga bahwa Ananda di sini juga belum bisa menerima dirinya secara utuh, padahal semua itu terlahir sama, Nak. Semua sudah diciptakan sebaik-baiknya. Namun juga kita tidak bisa memilih kita itu terlahir seperti apa, harus bagaimana, dan apa yang sudah ada diri kita itu sudah sebaik-baiknya ciptaannya dari Sang Pencipta. Nah, biar kita lebih rileks, bisa pegangin pundaknya, Nak ya, sambil bilang ke diri sendiri bahwa I love my body, I love myself. Ini ada tugas untuk kamu nanti di rumah, ini namanya lembar self control. Jadi karena terima kasih tadi Ananda sudah menceritakan masalahnya dengan gamblang, dan kita tadi sudah mengidentifikasi ya, menyelesaikan masalah Ananda dengan konseling REBT. Nah, ini kan baru pertemuan pertama, lain kali kita pertemuan lagi ya. Kita Iya, masih Bu. ada 2 atau 3 kali pertemuan ya, Nak ya, menyelesaikan konseling yang sedang dialami oleh Ananda, sambil mereview apakah Ananda sudah bisa melaksanakan hal itu atau belum. Ibu sambil mengamati dan mengobservasi Ananda lewat teman-teman, guru, dan orang tua ya. Oke, nah untuk itu kegiatan pada hari ini Ibu minta Ananda untuk mengisi lembar evaluasi ya. Tadi kita selesaikan dengan pendekatan REBT dan kita sudah ngobrol sejauh ini. Gimana sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, gimana perasaannya Ananda setelah? Perasaan saya lebih tenang, lebih lega, dan rasa marahnya berkurang. Iya, alhamdulillah. Lillah. Oke. Demikian ya pertemuan kita pada hari ini. Semoga dari pertemuan pertama ini nanti Ananda bisa melaksanakan ya target-target yang dilaksanakan Ananda, perilaku yang diinginkan seperti apa, agar kita bisa mencapai tujuan konseling kita pada hari ini, yaitu meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi perilaku agresif dengan cara mengontrol diri. Iya, bagus. Nah, oke, terima kasih. Semoga dengan pertemuan ini Ananda merasa lebih senang, lebih merasa lega. Mohon maaf atas keterbatasan Ibu dan kekurangan Ibu sebagai konselor di sini. Kita akhiri kegiatan hari ini ya, Nak ya, dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke kelas. Yuk, Ibu Amberin. Terima kasih sudah menonton. Mohon kritik dan sarannya ya. Bye-bye.